Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil dari tugas besar mata kuliah pengantar komputer dan software yang kami beri judul Penerapan Program C++ pada Perhitungan Dasar Listrik. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya memperkenalkan mereka. Ada Linda Novita Hareva dengan NIM 121340081 dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Yang kedua yaitu saya sendiri, Muhammad Aldi Surya Kusuma dengan NIM 121340092 dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Yang ketiga ada Ripka Sonia Grace Raja Guguk dengan NIM 121340095 dengan Prodi Teknik Sistem Energi. Untuk tugas besar ini, kami telah membuat sebuah program yang berfungsi menghitung kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik. Program ini dijalankan dengan menggunakan metode perulangan for, if else, dan do while. Penjelasan lebih detail mengenai program akan diberikan oleh Linda. Silahkan Linda. Baik Aldi, terima kasih untuk kesempatan telah diberikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan program, kita perlu menginput sintaks dasar sebagai terminator permulaan program. Nah, di sini ada IOStream, adalah salah satu header file yang ada di C++. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Berarti bisa dikatakan bahwa IOStream ini termasuk salah satu unsur yang penting pada C++ dan harus ada gitu. Kemudian, using namespace std adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas, atau file yang terdapat dalam namespace std. Lanjut, fungsi main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Dan fungsi ini wajib ada di setiap program yang dibuat untuk dieksekusi. Selanjutnya, kita deklarasikan program dengan menuliskan 3 tipe data yang akan digunakan. Pada program ini, kami menggunakan 3 tipe data, yaitu integer, char, dan float. Integer untuk mendeklarasikan bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, dan char untuk mengambil satu karakter atau huruf dari sebuah kata. Selanjutnya, kita masukkan variabel dan konstanta sesuai dengan susunan penulisan array, yaitu tipe data, variabel, konstanta, atau jumlah. Dapat dilihat pada lembar kerja kami. Kami telah menginput data kelompok. Kemudian, di bawahnya adalah program yang kami buat. Setelah kita mendeklarasikan data variabel, kita masukkan cout dan sin. Cout berisi kalimat atau perintah data, dan untuk membuat cout, kita harus menggunakan tanda petik 2. Jika tidak, maka program akan error dan tidak dapat berjalan. Lalu kita sin, dengan memasukkan variabel yang telah kita deklarasikan. Seperti ini, cout-nya, masukkan banyak perhitungan, dan sin-nya n, yaitu variabel yang tadi dideklarasikan. Selanjutnya, metode. Di sini kami menggunakan metode perulangan, yaitu for, if else, dan do while. Untuk menuliskan program, kita memakai operator yang sesuai. Kami menggunakan 2 sama dengan, yang artinya sama dengan, lalu jika huruf yang diinput true atau benar, maka program akan berjalan. Jika false atau salah, maka program akan memunculkan output, maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Pada perulangan do while, pertama kali kita akan input do, lalu kita input kode program yang akan diulang atau looping. Lalu kita masukkan perintah while di bagian paling bawah. Saat inilah kondisi perulangan akan diperiksa. Jika benar, maka akan muncul output terima kasih.
Jika salah, maka perulangan akan lanjut ke proses berikutnya. Terakhir, kita masukkan return 0 sebagai terminator output atau keluaran program. Akhirnya, kita siap mengeksekusi program. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait program. Akan dilanjutkan kepada Aldi. Saya kembalikan kepada Aldi. Baik, Linda. Terima kasih. Cukup detail penjelasan dari Linda. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana program dijalankan. Kepada Ripka, saya persilahkan. Baik, teman-teman, kita akan menjalankan program perhitungan ini. Nah, untuk menjalankan program ini, kita akan menekan compiler atau kita dapat menekan F11. Sebelum kita compile, kita harus save atau menyimpan file terlebih dahulu dengan rapi di sebuah folder yang akan mudah kita temukan. Nah, lalu jika dia programnya benar, akan berjalan dengan lancar. Tetapi jika programnya salah, maka dia akan muncul blok-blok merah seperti ini. Kita coba hapus salah satunya dan kita compile. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, akan terdapat blok-blok merah yang menandakan letak kesalahan kita. Nah, jika kita perbaiki, programnya akan berjalan. Dan tanda program berjalan atau berhasil, di sini terdapat tulisan error 0 dan warning 0. Nah, kita lanjutkan ke program. Pertama, menghitung tegangan kuat arus hambatan. Masukkan banyak perhitungan yang akan kita lakukan. Kita buat contoh, masukkan 3 buah perhitungan. Di sini akan langsung ditampilkan perhitungan-perhitungan yang tersedia. Yang pertama ada V, yaitu tegangan. Yang kedua I, yaitu kuat arus. Yang ketiga R, yaitu hambatan. Untuk percobaan pertama, kita masukkan pilihan dari antara ketiga ini. Kita masukkan pilihan 1. Nah, program berhasil, teman-teman bisa lihat langsung keluar output masukkan kuat arus. Kita masukkan contoh kuat arusnya 2 misalnya. Dan hambatannya 3. Lalu perhitungan kedua, contohnya kita bikin angka di luar dari 1, 2, dan 3. Teman-teman akan melihat output yang akan dihasilkan. Maaf, pilihan tidak tersedia. Nah, selanjutnya kita coba masukkan pilihan yang ada. 2 contohnya. Output dari program ini langsung menampilkan masukan tegangan, di mana perhitungan pertama tadi adalah tegangan, dan yang perhitungan kedua yaitu mencari kuat arus. Lalu kita masukkan contoh tegangannya, misalnya 3. Dan kita masukkan hambatan 2. Teman-teman bisa lihat, di bawah ini langsung muncul hasilnya yang telah disimpulkan dari perhitungan di atas. Nah, hasil perhitungan. Perhitungan pertama menghasilkan tegangan dengan nilai 6. Lalu perhitungan kedua, seperti yang di atas tadi, tidak tersedia. Lalu perhitungan ketiga, yaitu kuat arusnya didapatkan 1,5. Selanjutnya, di sini adalah penerapan dari do while tadi. Anda ingin mengulangi lagi? Jika kita menjawab ya, maka program akan kembali ke atas. Kembali ke awal perhitungan tadi. Kita coba masukkan lagi, teman-teman. Masukkan banyak perhitungan 2. Lalu kita masukkan pilihan 3. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga keluar output yaitu tegangan. Nah, di mana pilihan 3 adalah mencari hambatan. Kita masukkan contoh tegangannya, misalnya 1. Kuat arusnya 2. Lalu pilihan kedua, kita masukkan lagi, contohnya pilihan 5. Maka akan keluar output, maaf pilihan tidak tersedia. Lalu,
Penerapan dual sekali lagi kita lakukan di bawah. Anda ingin mengulangi lagi. Tadi kita sudah membuat Y dan sekarang kita coba pilihan T. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini output yang keluar adalah terima kasih. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa program yang telah kami buat berhasil dan telah sesuai dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu materi perulangan dan juga materi array. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Aldi. Baik, terima kasih Ripka. Pada sistem pemrograman yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan program C++ membantu mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya seperti perhitungan konsep dasar fisika tentang dasar kelistrikan dengan menginput segala variabel dan menggunakan fitur C++ yang tersedia. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.